walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza taqa al-muslimani bi sayfihima faqatala ahaduhuma sahibahu fal qatilu wal maqtulu finnar. Qila ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang rela melanjutkan dakwah beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah langga al-jannah yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan ta'lim kita di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan an Abi Bakrah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza taqa muslimani bi sayfihima faqatala ahaduhuma sahibahu wal qatil wal maqtul finnar ila akhir hadis. Sebelum memasuki di dalam matan isi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Sedikit disebutkan di sini tentang biografinya sahabat Abu Bakrah. Sahabat Abu Bakrah As-Saqafi ini nama asli beliau adalah Nafi' bin Haris. Beliau diberikan kunyah dengan sebutan Abu Bakrah. Kenapa? Li'annahu tadalli ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Bakrah hina hasara ahla Taif salasa wa ishrina min abidi ahli Taif. Namanya Nafi' bin Haris, tapi diberi kunyah dengan Abi Bakrah. Nah, karena beliau ini adalah seorang budak yang mana suatu hari ada kejadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengepung kota Taif, mengepung penduduk Taif. Nah, kemudian Nafi' bin Haris ini ketika terjadi peristiwa itu, Nabi mengepung kota Taif, penduduk Taif. Nah, Nafi' bin Haris ini kabur, kata orang kabur menaiki benteng kota Taif, memakai ujar orang Bakrah. Bakrah ini ujarnya tali sumur, pakai tali sumur. Nah, naik benteng Taif tadi, pergi menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut atau dikenal dengan Abu Bakrah. Bukan Abu Bakar, tapi Abu Bakrah. Wa kana Abu Bakrah min zawil mazaya min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakrah ini adalah termasuk di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nazal al-Basrah wa syahidal Jamal wa lam yuqatil fiha. Bertempat di Basrah dan mengikuti perang Jamal dan tidak terjadi peperangan di perang Jamal. Wajtanaba hurubas sahabah kullaha wa tufiya bil Basrah. Dan sahabat Abu Bakrah ini menjauhi, tidak mengikuti perperangan di antara sahabat. Diperangkan di zamannya Sayyidina Umar itu kan terjadi peperangan juga, tetapi tidak mengikuti. Ada juga peperangan antara sahabat. Abu Bakar tidak mengikuti sahabat yang satu dengan sahabat yang lain. Waktu via bil Basrah sanah wahid wa khamsin atau isnain wa khamsin. Meninggal di Basrah di tahun ke-51 atau 52 minal hijrah. Yaitu sahabat Abu Bakrah. Disebut dengan Abu Bakrah karena kabur, menjumpai Nabi, mendatangi Nabi, lari dari benteng kota Taif dengan menggunakan tali sumur. Abu Bakrah. Diriwayatkan dari Abi Bakrah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Idzal taqa muslimani bisayfihima." Apabila bertemu dua orang muslim bisayfihima dengan pedang keduanya. Bertemu dua orang muslim tapi sama-sama membawa senjata. Kemudian terjadi faqatala ahaduhuma sahibahu. Salah satu di antara kedua tadi membunuh sahibahu, temannya. Bertemu, berjumpa, bawa pedang, bawa senjata. Akhirnya apa? Berkelahian. Salah satunya membunuh yang lain. Apa yang dihukumi oleh Nabi perbuatan mereka? Fal qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh finnar, di dalam neraka. Ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu membunuh, satu terbunuh, tapi dihukumi sama, finnar, ujar Nabi. Kila maka dikatakan, ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, ini orang yang membunuh. Mengibaratkan inya membunuh, jelas atau mesti inya masuk neraka. Fama balul maktul. Terus bagaimana keadaan orang yang terbunuh ini? Kenapa bisa dimasukkan ke neraka juga? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Nabi pun menjawab, sesungguhnya yang terbunuh itu di hatinya itu ada tujuan, ada keinginan untuk membunuh temannya. Ini pada orang ada niatan membunuh tapi kada tergawi, kada terlaksana. Nah, ini hadis Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya dilarang antara sesama muslim, sesama orang yang beriman yang namanya saling membunuh satu sama lain, dan bahkan mendapat ancaman yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membunuh sama yang terbunuh dua-duanya di dalam neraka. Itu ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi terjadinya antara dua orang muslim yang saling membunuh, atau yang satu membunuh dan yang satunya terbunuh, bukan semuanya yang mendapatkan ancaman sebagaimana yang di dalam hadis tadi. Antara dua orang muslim yang bertemu saling membunuh, apabila inya membunuh tadi ada niatan
ada tujuan pengen membunuh satu sama lain. Ibarat orang itu berdua bertemu bermarah-marahan, entah apa sebabnya, akhirnya saling membunuh, bunuhan kita aja. Ayo yang sebutingnya, dilawaninya, diladeninya, akhirnya bulik bawa, seikung bawa pisau misalnya, seikung bawa parang, bertemuan. Ibarat kita tuh dari rumah tuh ada niatan hendak membunuh, ada tujuan hendak membunuh saudaranya yang muslim. Nah, kemudian apa? Akhirnya berhadap-hadapan, berkelahi, bertimpasan, yang satu membunuh yang satunya. Apa dihukumi yang keduanya? Dihukumi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keduanya sama-sama di dalam neraka. Nah, jadi itu artinya yang diancam oleh Nabi itu dua orang muslim yang saling membunuh satu sama lain. Yang pertama, apabila inya ada niatan, ada tujuan hendak membunuh saudaranya muslim. Kemudian perbuatan yang mereka lakukan tadi, saling membunuh tadi, dikarenakan perihal atau urusan dunia, atau meminta hak kepemilikan. Nah, apabila dua ini akhirnya menyebabkan inya saling membunuh, ada tujuan membunuh satu sama lain, kemudian penyebabnya misalnya sengketa tanah kah, atau gara-gara hutang kah, atau gara-gara cuma diolok misalnya, disambati marah akhirnya membunuh, maka keduanya diancam oleh Nabi, keduanya di dalam neraka. Itu kronologinya ancaman yang disampaikan oleh Nabi. Berbeda misalnya kalau misal ada orang muslim, inya membunuh orang muslim tapi kada sengaja, suatu kesalahan, maka kada diancam sebagaimana disebutkan oleh Nabi. Kurang misalnya gawiannya atau kesenangannya berburu ke hutan, melihat misalnya semak-semak bergerak, kirain hewan dikekernya, ternyata pas ditembak kurang, mati orangnya. Artinya tidak ada niatan untuk membunuh di situ, tidak ada tujuan untuk membunuh, mati orangnya, maka membunuhnya adalah bentuk kesalahan, bukan kesengajaan, maka tidak diancam sebagaimana di dalam hadis Nabi. Atau misalnya membunuhnya karena syibhul amdi, kata orang. Syibhul amdi itu serupa sengaja. Dikatakan sengaja iya, dikatakan sengaja juga kata iya juga. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya ada orang berdua, yang A ini hendak melukai si B dengan sesuatu yang umumnya, yang kebiasaan orang itu kada bakal mati. Mengejar orang itu melukai, diketek pakai karet misalnya. Pas diketek ternyata mati. Nah, itu syibhul amdi, ada niatan melukai, tetapi dengan sesuatu yang umumnya kada membunuh orang, tapi ternyata ketika itu meninggal orangnya, maka sama, tidak diancam sebagaimana di dalam hadis. Nah, jadi itu kronologinya. Artinya dia dua orang muslim yang saling membunuh satu sama lain mendapatkan ancaman keduanya finnar di dalam neraka apabila kedua-duanya memang ada tujuan niatan untuk saling membunuh. Perbuatan yang dia lakukan itu, yang timbul itu dikarenakan urusan dunia, bukan urusan akhirat, atau bukan tujuannya yang lain. Kemudian sahabat bertanya,
Kenapa bisa orang yang terbunuh itu dimasukkan di dalam neraka juga? Padahal ia yang terbunuh. Apa ujar Nabi? Sesungguhnya yang terbunuh itu di dalam hatinya itu ada niatan hendak membunuh. Jaziman musammiman alaihi halatal muqatilah falam yaqdir ala tanfaidihi. Ketika berkelahi misalnya, betimpasan, dalam keadaan begitu betimpasan tadi ada niatan membunuh, tetapi niatnya itu tidak tersampaikan. Ujar orang tuh terbunuh duluan, mati duluan. Mun ibaratnya inya yang kada mati, mesti kawannya yang mati. Nah, akhirnya apa? Dengan niatan dan tujuan itulah dia dihukumi seperti orang yang membunuh. Jadi ada niatan membunuh, ada tujuan membunuh, tapi kada sampai. Ibarat orang tuh terbunuh duluan, maka dia sama secara batin disebut juga sebagai qatil, karena ada niatan tujuan untuk membunuh. Meskipun kedua-duanya dihukumi di dalam neraka melakukan perbuatan dosa, tetapi mun dihitung-hitung beratnya lebih berat orang yang membunuh daripada yang terbunuh. Wal qatil wal maqtul wa in kana finnar, walaupun keduanya diancam dimasukkan ke dalam neraka, illa anna isma qatil a'lam, tetapi bahwasanya orang yang membunuh itu dosanya lebih besar, lebih banyak daripada orang yang terbunuh. Nah, ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, faedah yang kita bisa dapat dari hadis ini bahwasanya hurmatut taqatulil muslimin ba'duhumul ba'd. Haram, dilarang orang muslim itu saling membunuh antara satu dengan sebagian yang lain. Apapun alasannya, apabila terkait urusan dunia ataupun menuntut kepemilikan, jangan sampai kita itu saling membunuh antara satu sama lain. Itu dilarang. Berbeda di zamannya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah dengar di dalam suatu sejarah bahwasanya terjadi peperangan antara sahabat satu dengan sahabat yang lain. Dengan sebab-sebab yang terjadi, sahabat satu dengan sahabat yang lain bertempur, berperang. Bahkan di situ ada yang mati, meninggal. Ini sesama muslim, sesama sahabat, sesama muslim saling berperang, bahkan ada yang terbunuh. Nah, kemudian apakah mereka itu diancam sebagaimana dikatakan di sini, saling membunuh, dimasukkan di dalam neraka? Maka ujar ulama ahlu sunnah wal jamaah, apa yang dilakukan, apa yang terjadi di zaman sahabat, yang terjadi peperangan antara sahabat satu dengan sahabat yang lain, apa yang mereka lakukan itu tidak masuk dalam ancaman yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, menyikapi suatu peristiwa yang terjadi di zamannya sahabat, peperangan antara sahabat satu dengan sahabat yang lain, kita harus yang namanya husnuzon, berprasangka baik, dan jangan sampai kita itu mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang terjadi di zaman sahabat tersebut. Terutama wal imsaku amma syajara bainahum, menahan lisan kita atas terjadi peperangan di zaman sahabat tersebut. Karena apa? Apa yang dilakukan sahabat yang satu dengan sahabat yang lain, mereka berperang dengan satu dan yang lain, itu adalah bentuk ijtihad yang mereka